warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 mata kuliah Pendidikan Matematika Inklusi dari Prodi Pendidikan Matematika FKIP Unisula yang beranggotakan saya Mujiati Rahayu, saya Lutfi Rahmawati, saya Aisyah Sarmimangkan. Nah, pada tugas yang diberikan oleh dosen kami, Ibu Nila Ubaidah Magister Pendidikan, pada mata kuliah Pendidikan Matematika Inklusi, kelompok kami memilih sekolah luar biasa Hajah Sumiati Himawan yang beralamat di Kota Semarang. Nah, pada observasi kali ini, kelompok kami ingin mengetahui bagaimana sih sistem pembelajaran matematika secara daring di SLB Hajah Sumiati Himawan. Untuk lebih jelasnya, yuk simak video ini sampai selesai. Nama saya Siti Nur Faizah Dusiana. Saya mengajar kelas 6 SD. 6 SD. Yeah. Berarti itu seluruh mata Yeah. pelajaran. Kalau di SLB itu guru kelas, tidak ada guru mapel. Yang pertama, apakah tujuan pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus di sini juga disesuaikan dengan tujuan nasional atau sekolah reguler dengan penerapan standar kompetensi dan kompetensi dasar? Iya, Mbak. Itu kalau sekarang kurikulumnya namanya kurikulum K13. Jadi di situ kita mengampu pada itu, berpedoman pada kurikulum ke-13. Itu di situ ada KI, KD. Itu KD-nya kan ada KI ya. KI 1, 2, 3, 4. KI 1 itu untuk apa itu? Misalnya tentang keagamaan, moral ya. Terus yang KI 2 itu tentang sosial, anak, hubungan dengan teman, ya, teman dengan guru itu baik, itu dinilai. Selanjutnya, apakah pelaksanaan pembelajaran matematika dilakukan sesuai dengan perencanaan pembelajaran? Ya, biasanya kami itu 1 minggu sekali itu membuat namanya RPP. RPP itu di situ berarti matematika nanti masuknya di tematik. Namanya RPP tematik. Jadi RPP tematik itu ada bahasa Indonesia, matematika, IPS, itu jadi satu. Nanti tujuannya, tapi jadi satu tujuannya masing-masing, Mbak. Misalnya matematika tujuannya anak dapat mendulang bilangan 1 sampai 100 itu 10 kalau untuk SD kelas 1 gitu. Kalau misalnya terus yang IPA misalnya anak dapat menyebutkan bilangan berbagi bilangan. Jadi satu RPP nanti tujuannya sesuai dengan level. Selanjutnya, model atau metode pembelajaran apa yang digunakan oleh guru untuk mengajar pembelajaran matematika secara daring? Kalau metodenya itu kami menggunakan seperti yang pada sekolah-sekolah pada umumnya itu menggunakan ya ceramah, terus ya diskusi atau tanya jawab itu ya, terus demonstrasi, terus praktek, misalnya percobaan kita itu misalnya benda dapat mencair, nah itu kan anak misalnya mencairkan mentega, itu praktek di sini juga ada. Kalau yang SMP itu kan banyak keterampilannya, kan diharapkan nanti lulus dari sini anak bisa mandiri. Jadi di sini juga ada metodenya pakai scientific ya. Scientific itu mengamati, namanya mencoba mengasosiasi atau menalar dan mengkomunikasikannya. Terus selanjutnya, bagaimana cara pengaplikasian metode pembelajaran agar tercapai tujuan pembelajaran? Itu karena di sini kan anak mendapat itu misalnya dengan benda konkret. Kalau abstrak
berarti kan anak tidak mempunyai kemampuan untuk mengasosiasikan, tidak bisa. Terus ada contoh yang konkret, misalnya menghitung benda gitu, atau ya menghitung benda yang anak-anak menggunakan benda misalnya dengan yang di sini yang ada peralatan yang ada alat peraga, sebenarnya dengan alat peraga diganti dengan alat peraga. Itu bisa para siswa itu langsung ulangi. Biasanya diulang-ulang kalau ya rata-rata kalau anak-anak seperti itu diulang paling ya 2 kali. Misalnya bikin ya berarti kan 2 kali 2 minggu 4 kali pertemuan ya, menghitung benda sampai contoh aja ya. Contoh saja ya, kemampuan kalau di sini kan ada yang penyerta, tidak semua hambatan berpikir. Ada anak yang autis itu sudah pernah ada mata kuliah itu membahas tentang anak autis itu. Kalau berarti bukan anak hambatan berpikir saja, ada hambatan yang lain, misalnya autis. Kalau autis kan ada 2 jenis, ada yang ringan, ada yang berat. Yang bukan autis itu anak seperti dunianya sendiri. Jadi kemampuan anak di sini, misalnya saya mengajar kelas 6 itu 5 siswa itu 2 anak sudah bisa 2 kali sudah bisa, tapi yang ada penyertanya itu ya misalnya yang 2 anak sudah mampu membilang 1 sampai 20 data. Terus yang 3 itu yang gangguan itu ya 10 dulu gitu, jadi tidak sama. Terus nanti diulang-ulang gitu. Bagaimana persiapan diri sebelum pembelajaran matematika berlangsung secara daring? Misalnya mana ya pembelajaran hari ini gitu. Contohnya berarti kan anak itu absen, jadi dia menyiapkan absen. Kalau saya pakai itu ya list itu berarti di copy nanti misalnya nama Bagas. Kalau saya itu sebelum masuk materi pelajaran itu dikondisikan, jadi anak sebelum jam 7 itu anak mengirim foto tak namai kegiatan sebagai pembiasaan yang baik ya. Saya namai kegiatan sebelum belajar. Kegiatan sebelum belajar itu meliputi nanti anak beribadah, berolahraga, terus membantu ibu. Jadi setiap hari anak mengirim 1 aja foto yang tadi 1 minggu itu misalnya namanya Bagas, hari Senin itu mengirim foto sholat subuh, nanti Selasa sholat pokoknya 1 aja gitu. Itu berarti menandakan anak sudah melaksanakan kegiatan sebelum belajar. Nah, kegiatan sebelum belajar itu meliputi itu ya. Terus pokoknya guru itu menyampaikan materi kalau saya lewat WA. Ya kan HP-nya itu barengan kadang sama kakaknya, jadi kalau misalnya ada silakannya nggak bisa. Jadi saya putuskan pakai itu WA. Dan kalau WA kan mungkin nanti saya kirim materi nggak, saya bikin PDF itu. Sebelumnya kan
persiapan itu mengenai jadwal kan setiap hari tematik itu, misalnya ada matematika bahasa, dan saya bikin tak ketik-ketik, terus nanti tak kirim. Tapi sebelum itu anak-anak mengirim dulu, mengirim kegiatan itu satu itu, terus nganu assalamualaikum, seperti nanti tak kasih contoh di assalamualaikum. Nah, terus nanti kalau yang kegiatan itu, kalau mengirim tugas sebenarnya itu japri, nah, kalau absen itu di grup ya, grup orang tua. Tapi yang ketiknya masih orang tuanya, karena kelas 6 di sini belum bisa baca ya, tidak semuanya jadi orang tuanya terus habis itu saya absen. Kalau yang sudah ngirim saya tulis namanya Nabil, terus nanti yang kedua misalnya bagus tadi apa Riko ya, Riko tapi kok belum mengirim, terus saya tanyakan sudah membantu itu belum, sudah sholat belum, sudah terus ya udah, terus yang lainnya nanti meneruskan sampai semua itu absen. Terus habis itu saya kirim materi yang malamnya saya ketik itu ya. Terus habis itu dipandu sama orang tua belajarnya dipandu orang tua. Terus kalau sudah nanti dikirim ke guru japri. Jadi materinya yang itu. Bagaimana respon siswa ketika proses pembelajaran matematika berlangsung? Responnya macam-macam ya. Ada yang kalau anak yang rajin langsung berjalan. Mungkin kalau anak yang apa itu banyak alasan itu ya harus orang tuanya ya. Orang tuanya yang harus aktif. Jadi tidak semua responnya cepat. Bagaimana cara guru menjelaskan materi matematika pada siswa secara daring sehingga siswa dapat menangkap apa yang disampaikan oleh guru? Selain materi itu mungkin ada itu nggak bikin video pembelajaran. Kalau video cari di internet itu kan materinya tinggi, jadi kalau nanti jadi guru membuat sendiri PPT atau video itu kan nanti dikirim. Misalnya materi tadi PDF kan sudah dikirim, terus bagi yang belum bisa, bagi yang kesulitan untuk memahami, ibu kirim video ini, terus saya WA lagi. Bagi yang belum bisa lagi boleh diputar lagi videonya pembelajaran. Lalu, apakah di saat mengajar pembelajaran matematika secara daring menggunakan alat peragam? Jika menggunakan, apa saja alat peragam matematika yang digunakan? Dan bagaimana cara pengaplikasian? Biasanya alat peragamnya itu masuknya ke guru itu kreatif dalam membuat video di situ, masuk di situ. Jadi alat peragamnya misalnya apa enggak? Iya, di video. Jadi untuk biar anak dapat mudah menerima pembelajaran itu, jadi dulu membuat video pembelajaran khusus untuk apel, biasanya apel matematika misalnya, itu di situ disiapkan gurunya, misalnya materinya ini berarti alat peragamnya harus jelas dan konkret di videonya. Lalu, bagaimana cara guru agar siswa aktif selama pembelajaran matematika secara daring? Biasanya di telepon atau di video call. Ya. Kalau misalnya tatap muka juga gitu, namanya video satu. Lalu, apa saja kendala yang sering muncul saat proses
kendalanya itu enggak kan tidak semua itu siswa HP sendiri, jadi gantian ya komunikasi. HP-nya satu gantian ada siswa enggak kalau enggak diajari sama ayahnya tidak mau belajar. Ayahnya itu kan kerja di kantor itu, kalau sedang keluar kota ya nunggu ayahnya yang diajari ibunya nggak mau. Itu uniknya anak berkebutuhan khusus. Jadi saya ya harus sadar yang penting anak punya konsep, waktunya enggak lama, tidak harus ini saya kasih materi terus nanti dikerjakan 1 jam gitu kan tidak ya. Dulu harus memaklumi fasilitas tadi terus namanya kemampuannya kayak gitu. Kalau tidak kadang nggak mau kalau diajari sama ayahnya yang ibunya sama ayahnya yang sama ibunya ya dengan itu memperpanjang waktu, misalnya mengumpulkan tugas habis hari ini selesai gitu. Tapi juga dulu berbuat adil dan nggak harus adil, tapi misalnya anak yang mengerjakan itu kan untuk memotivasi siswa agar tidak nanti kalau ini SD, ngomong SD aja Mbak. Kan nanti kalau itu pembiasaan, jadi kalau masih SD kok dadak nunggu ayahnya mengerjakan. Nanti kalau sudah SMP kan sudah gede masa begitu. Jadi dulu pelan-pelan memberi nasihat dengan ditelepon, video call itu, jadi memotivasi anak gitu aja, memotivasi anak supaya tidak memiliki sifat seperti itu. Lalu media apa sajakah yang digunakan guru pada saat pembelajaran matematika secara daring? Medianya biasanya ya melalui WA itu ya. Jadi HP-nya, HP grup orang tua. Kalau SMA kelihatannya udah anak kan udah gede dan latihan mandiri, biasanya siswa punya. Ya. Lalu bagaimana cara guru melakukan pengevaluasian di akhir pembelajaran matematika secara daring? Secara daring setelah itu biasanya akhir minggu ya, 1 minggu sekali. Nanti dikasih nilai. Kalau misalnya ada yang salah gitu terus dibetulkan, terus ditanya lewat itu di telepon, video call atau di japri itu. Nah, secara individu ya, enggak di grup. Ya. Lalu apakah guru siap mendatangi rumah peserta didik jika ada yang tidak bisa mengikuti pembelajaran matematika secara daring? Ya. Kalau misalnya seperti kemarin kan ada pembatasan itu ya, PPKM, jadi enggak ya, kalau misalnya kok tidak mengerjakan, tidak lah itu kami juga kunjungan ke rumah, tapi dengan melihat situasi gitu enggak. Kalau PPKM enggak, lihat menyesuaikan kondisi secara umum karena pandemi. Jadi tidak setiap minggu datang enggak. Malah pas kemarin itu 1 tahun sekali ya. Ya. Untuk muridnya ada berapa ya Bu yang diambil? 5 Mbak. 5. Kalau ada batasnya Mbak, sekolah khusus. Batasnya 8. 8. Iya. Maksimal. Itu untuk semua jenjang? Iya. Untuk SLB, kelas C. Ya. Berarti kalau misalnya lebih dari itu pembelajaran tidak mengenai sasaran, dianggap seperti itu kalau menurut dari dinas itu. Jadi maksimal itu Mbak. Ya.
Demikian wawancara kami dan Ibu Siti Nurfaizah. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.